Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami mengenai contoh pengendalian kebisingan di tempat kerja. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3 ada Alvina Rizkiatul Hamidah, ada saya sendiri, Antikwar Anandia, ada Diana Salma, ada Helvina, ada Naisila Nafulani, dan yang terakhir ada Sinta Setiawardani. Baik, ini adalah pengertiannya. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor per 13 garis miring Men garis miring 10 garis miring 2011 tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja menyebutkan kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Selanjutnya yaitu sumber kebisingan. Sumber bising ialah sumber bunyi yang kehadirannya dianggap mengganggu pendengaran baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak. Umumnya, sumber kebisingan dapat berasal dari kegiatan industri, perdagangan, pembangunan, alat pembangkit tenaga, alat pengangkut, dan kegiatan rumah tangga. Di industri, sumber kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama mesin, kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas mesin. Yang kedua vibrasi, kebisingan yang ditimbulkan oleh akibat getaran yang ditimbulkan akibat gesekan, benturan, atau ketidakseimbangan gerakan bagian mesin terjadi pada roda gigi, roda gila, batang torsi, piston, fan, bearing, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pergerakan udara, gas, dan cairan. Kebisingan ini ditimbulkan akibat pergerakan udara, gas, dan cairan dalam kegiatan proses kerja industri. Misalnya, pada pipa penyalur cairan gas, outlet pipa, gas buang, jet, flare boom, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu jenis kebisingan. Dan menurut Tambunan 2005, berdasarkan hubungan tingkat bunyi sebagai waktu, kebisingan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: kebisingan kontinu. Kebisingan yang fluktuasi intensitas kebisingan tidak lebih dari 6 desibel dengan aparatur frekuensi yang luas, contohnya misalnya seperti suara mesin gergaji. Kebisingan terputus-putus, kebisingan yang dimana bunyi mengeras dan melemah secara perlahan, contohnya misalnya seperti jalan raya dan bunyi yang dihasilkan dari kereta api. Kebisingan impulsif berulang, kebisingan di mana waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncaknya tidak lebih dari 65 ms dan waktu yang dibutuhkan untuk penurunan intensitasnya sampai 20 desibel di bawah puncaknya tidak lebih dari 500 ms. Contohnya seperti suara mesin tempa di pabrik. Steady state noise, kebisingan dengan tingkat tekanan bunyi stabil, terdapat perubahan waktu dan tak mengalami kebisingan yang stabil. Contohnya seperti kebisingan sekitar air terjun dan kebisingan pada interior pesawat terbang saat sedang di udara. Fluctuating noise, kebisingan yang kontinu namun berubah-ubah tingkat tekanan bunyinya. Terus selanjutnya yaitu ada jenis kebisingan menurut Sucipto 2014, berdasarkan frekuensi tingkat tekanan bunyi, kebisingan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu satu, occupational noise atau bising yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu bising yang ditimbulkan oleh bunyi mesin di tempat kerja, misalnya bising dari mesin ketik, bunyi genset, bunyi mesin gergaji, dan lain-lain. Audible noise atau bising pendengaran yaitu bising yang disebabkan oleh adanya frekuensi bunyi antara 31,5 desibel 31,5 sampai dengan 8.000 Hz. 3, impulse noise atau bising impulsif, yaitu bising yang disebabkan oleh adanya bunyi yang menyentak, misalnya ledakan meriam,
pukulan palu, tembakan, bedil, dan lain-lain. Menurut Gabriel, 1996 berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia, kebisingan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Bising yang mengganggu atau irritating noise, intensitas tidak terlalu keras, misalnya mendengkur. Bising yang menutupi, masking noise, merupakan bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas secara tidak langsung. Bunyi ini akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja, karena teriakan isyarat atau benda bahaya tenggelam dari bising dari sumber lain. Bising yang merusak atau damaging injurious noise adalah bunyi yang melampaui nilai ambang batas. Bunyi jenis ini akan merusak atau menurunkan fungsi pendengaran. Selanjutnya, nilai ambang batas atau NAB. Nilai ambang batas NAB adalah standar faktor bahaya di tempat kerja sebagai kadar atau intensitas rata-rata tertimbang waktu atau time wake average yang dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan kesehatan. Dalam pekerjaannya sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Kesepakatan para ahli mengemukakan bahwa batas toleransi untuk pemaparan bising selama 8 jam per hari. Sebaiknya tidak melebihi ambang batas 85 desibel. Pemaparan kebisingan yang keras selalu di atas 85 desibel. Dapat menyebabkan ketulian sementara. Biasanya ketulian akibat kebisingan terjadi tidak seketika sehingga pada awalnya tidak disadari oleh manusia. Menurut Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, NAB kebisingan yang diperbolehkan di Indonesia adalah sebagai berikut. Waktu pemajanan per hari. 8 jam itu intensitasnya 85 desibel. Untuk 4 jam 88 desibel, 2 jam 91 desibel, 1 jam 94 desibel. Untuk 30 menit per harinya 97 desibel, 15 menit per harinya 100, 7,5 menit 103, 3,75 menit 106 desibel, 1,88 menit 109, 0,94 menit 112 desibel, 28,12 detik per harinya 115 desibel, 14,06 detik 118, 7,03 per detik 121, 3,52 detik 124, 1,76 detik 127, 0,88 detik 130, 0,44 detik 133, 0,22 detik 136, dan yang terakhir 0,11 detik per hari dengan intensitas kebisingannya 139 desibel. Baik, selanjutnya dampak kebisingan pada kesehatan. Yang pertama ada gangguan fisiologi, yaitu meningkatkan tekanan darah, denyut nadi, metabolisme basal, dan ketegangan otot atau peningkatan rangsang sistem saraf otonom. Yang kedua ada gangguan komunikasi atau making effect. Biasa disebut dengan pekerja harus berteriak dalam berkomunikasi selama kerja sehingga meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Yang ketiga ada gangguan keseimbangan, yaitu seperti rasa melayang, pusing, mual, dan lain-lain. Yang keempat ada gangguan psikologi, yaitu seperti stres, lelah, gangguan emosional, gangguan komunikasi, dan konsentrasi. Yang kelima ada efek pada pendengaran. Yang pertama, peningkatan ambang dengar sementara atau temporary threshold shift atau disebut dengan TTS. Yang kedua, peningkatan ambang dengar permanen atau permanent threshold shift. Yang ketiga, ada tuli akibat bising atau noise induced hearing loss atau NIHL.
Berikut itu ada contoh pengendalian kebisingan di tempat kerja. Menurut Permenaker nomor 5 miring MN miring 1996 yaitu tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK 3. Adapun pengendalian risiko yang dapat dilakukan yaitu secara teknik. Yang pertama, jika terjadi bising yang telah teridentifikasi melalui analisa kebisingan yaitu dengan workflow survei, yang dilakukan yaitu yang pertama yaitu mengurangi tingkat kebisingan pada sumbernya. Yang kedua yaitu menghilangkan transmisi kebisingan terhadap manusia. Terus yang ketiga yaitu pemilihanan dan pelumasan mesin-mesin dengan teratur. Terus yang keempat yaitu pemilihan dan pemasangan mesin dengan tingkat kebisingan rendah. Kemudian yang kelima yaitu menghilangkan transmisi kebisingan terhadap manusia dengan cara yaitu menutup atau menyekat mesin atau alat yang mengeluarkan bising. Terus juga bisa dengan cara mengurangi bunyi yang diterima pekerja. Kemudian yaitu yang kedua itu ada juga pengendalian secara administratif. Yang pertama yaitu prosedur ini bertujuan untuk mengurangi waktu paparan pekerja terhadap bising dengan menyusun jadwal kerja berdasarkan perhitungan dosis paparan sesuai dengan nilai ambang batas, serta adanya pemeriksaan kesehatan awal, berkala maupun pemeriksaan kesehatan secara khusus. Pengendalian yang dilakukan yaitu dengan APD. Penggunaan APD itu adalah upaya terakhir apabila secara teknis dan administratif tidak dapat mengurangi paparan perlindungan telinga pada umumnya, yaitu dengan dua APD yang bisa digunakan yaitu AirMove dan AirPlug. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.